Habis lebaran, kok gendutan ya? Duh, hilaf nih. Waktu lebaran kebanyakan makan opor, rendang, sama nastar. Tetapi tahu nggak sih, makanan khas lebaran kayak gini bisa bikin Indonesia rugi 16.900 triliun rupiah di tahun 2030. Ini bukan melebih-lebihkan, tetapi fakta yang ditemukan dari riset Kemenkes RI di tahun 2024. Di balik lezatnya hidangan lebaran, ada ancaman kesehatan yang sering kita abaikan. Ya, terlalu banyak gula, garam, dan lemak pada makanan lebaran bisa bikin tubuh kita rentan obesitas. Kalau sudah obesitas, kita akan semakin berisiko tinggi untuk mengalami penyakit tidak menular berbiaya mahal. Bahkan, fatalnya sampai berujung kematian. Terus, solusinya apa dong biar gak bangkrut karena makan gula, garam, lemak berlebihan? Yuk kita kupas tuntas. Indonesia mengalami peningkatan kasus obesitas dari tahun ke tahun. Menurut Survei Kesehatan Indonesia 2023, hampir 29% masyarakat masih mengonsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. Buktinya, sebanyak 5,5% masyarakat masih mengonsumsi gula lebih dari 4 sendok makan per hari, 53,5% mengonsumsi garam lebih dari 1 sendok teh per hari, dan 24% mengonsumsi lemak lebih dari 5 sendok makan per hari. Perlu digarisbawahi bahwa obesitas itu bukan cuma soal penampilan. Obesitas bisa meningkatkan risiko diabetes, hipertensi, jantung, hingga kanker. Akibatnya, Indonesia bisa rugi 16.900 triliun rupiah hanya karena kegagalan mengatasi penyakit tidak menular yang semakin marak karena peningkatan obesitas. Nah, udah kebayangkan situasi obesitas di Indonesia? Jangan sampai makanan khas lebaran yang begitu menggoda seperti opor ayam, rendang, hingga kue kering yang kadar gula, garam, dan lemaknya tinggi bikin tubuh kita kaget karena kebanjiran gula, garam, lemak. Biar lebih kebayang dampak makan gula, garam, lemak berlebihan, sini aku kasih contoh. Pernah nggak sih setelah makan besar pas lebaran atau hari biasa, kalian tiba-tiba ngantuk berat, lemas, atau bahkan sakit kepala? Nah, itu tandanya tubuh kalian kebanjiran gula, garam, dan lemak. Tapi tenang, Kemenkes kini sudah menyiapkan solusi dengan penyusunan rencana peraturan Menteri Kesehatan untuk pelabelan gula, garam, dan lemak pada makanan serta minuman. Pelabelan gula, garam, dan lemak ini sangat penting karena bisa membantu kita dalam memilih produk yang sehat. Label ini nantinya akan menunjukkan apakah kadar gula, garam, dan lemak dalam produk masih aman atau sudah melebihi batas. Banyak negara lain yang sudah membuktikan bahwa kebijakan ini bisa mengurangi angka obesitas dan penyakit tidak menular. Indonesia harus segera menyusul. Rencana peraturan Menteri Kesehatan mengenai pelabelan gula, garam, dan lemak harus menjadi tonggak keseriusan pemerintah. Ini bukan sekedar aturan, tapi langkah penting untuk mencegah obesitas dan membangun budaya hidup sehat masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Selain itu, Indonesia juga perlu mendukung lingkungan sehat dengan kebijakan tambahan. Salah satunya adalah menerapkan cukai pada makanan dan minuman berpemanis. Kebijakan ini juga sudah terbukti efektif di Meksiko, Afrika Selatan, Portugal, dan Inggris dalam mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak hingga menekan angka obesitas. Promosi pentingnya aktivitas fisik untuk mencegah obesitas juga perlu dilengkapi dengan kesadaran pemerintah untuk menyediakan infrastruktur mobilitas yang memadai agar pengguna transportasi umum, pejalan kaki, dan pengguna sepeda merasa nyaman saat bepergian. Terlebih, berdasarkan riset UNICEF di tahun 2023, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak merasa aman beraktivitas fisik di luar ruangan karena masalah polusi udara. Program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG untuk masyarakat yang berulang tahun juga harus dioptimalkan pemerintah untuk mendeteksi obesitas secara lebih dini, disertai pemberian konseling bagi individu yang berisiko agar mereka dapat mengubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat sehingga terhindar dari risiko komplikasi.
pemerintah harus transparan dalam proses penyusunan RPMK ini. Partisipasi publik sangat penting agar kebijakan pelabelan gula, garam, dan lemak diketahui dan dipahami oleh masyarakat serta mewakili kebutuhan mereka. Kita sebagai masyarakat perlu berkolaborasi untuk mengawasi akuntabilitas penyusunan kebijakan ini. Pemerintah perlu kita dorong untuk menjalankan pencatatan dampak kebijakan pelabelan gula, garam, dan lemak guna mengetahui apakah kebijakan ini benar-benar efektif. Jangan sampai kebijakan ini hanya jadi sekadar wacana dan formalitas di atas kertas, atau pelaksanaannya justru tanpa teknis yang jelas, hingga gagal mendatangkan manfaat yang nyata. Pelaksanaannya juga harus transparan dan akuntabel. Jangan sampai malah mempersulit usaha produk terkait atau rentan pungli dan malah mengancam kebebasan memilih konsumen. Makanya, edukasi untuk konsumen juga harus digalakkan lewat kolaborasi multi pihak. Sambil menunggu rencana peraturan Menteri Kesehatan tentang pelabelan gula, garam, dan lemak ini disahkan dan diterapkan, kita juga bisa mulai mengontrol konsumsi gula, garam, dan lemak secara mandiri sejak sekarang. Caranya, pertama, pilih makanan sehat. Kurangi santan, makan gula, garam, dan lemak sesuai batas hariannya, dan gunakan rempah alami. Kedua, jangan lupa atur porsi makan. Gunakan panduan isi piringku, seperti yang dianjurkan Kemenkes untuk memenuhi gizi seimbang. Ketiga, jangan malas makan sayur dan buah, karena serat sangat membantu menyeimbangkan konsumsi gula, garam, dan lemak. Keempat, perbanyak minum air putih, minimal 2 liter sehari. Bukan justru kebanyakan minum sirup manis atau minuman berpemanis ya. Kelima, tetap beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Jalan-jalan setelah makan juga bisa bantu tubuh membakar kalori. Jangan sampai lebaran malah bikin tubuh kita menumpuk penyakit. Mari mulai pola makan sehat dari sekarang. Sekarang giliran kamu. Yuk mulai lebaran tahun ini dengan lebih bijak mengonsumsi makanan secara seimbang. Jangan sampai kebiasaan buruk bikin kita jadi rugi secara fisik dan ekonomi. Mulai sekarang, cek label gula, garam, dan lemak di makanan yang kamu beli. Pastikan di setiap harinya kamu mengonsumsi gula, garam, dan lemak dalam batas aman. Oh iya, terkait kebijakan, gimana pendapatmu tentang rencana kebijakan pelabelan gula, garam, dan lemak ini? Mungkin nggak ya bisa jadi salah satu cara untuk menyelamatkan Indonesia dari kerugian triliunan rupiah? Sekarang giliranmu bersuara. Bagikan video ini ke keluarga dan temanmu biar mereka juga tahu pentingnya menjaga konsumsi gula, garam, dan lemak serta pelabelan GGL pada kemasan produk. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan analisis kebijakan lainnya di bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum dari The Indonesian Institute. Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, tetap sehat dan bahagia.